Percaya atau enggak, pertama kali aku nyampe di Selandia Baru, aku banyak banget ngeliat hal-hal yang bertolak belakang antara Indonesia dengan Selandia Baru. Dan itu salah satunya menjadi penyebab paling utama aku ketika mencoba beradaptasi di negara ini. Mau tahu ceritanya? Stay tune. Halo, perkenalkan, nama aku Rudy dan aku adalah seorang diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Selandia Baru. Sebelum kita mulai videonya, aku mau kalian untuk klik subscribe dan tombol lonceng di bawah ini, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, sehingga kalian bisa mendapatkan update terbaru dari kehidupan aku yang ada di Selandia Baru. Kalau kalian mau menonton video ini, aku saranin kalian untuk menonton video ini terlebih dahulu. Karena di video itu, aku sudah menjelaskan bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru, apa aja tantangannya, dan apa aja aku hadapi waktu mendapatkan pekerjaan tersebut. Ketika aku memutuskan diriku untuk pergi ke Selandia Baru, aku akhirnya mempersiapkan paspor, visa, tes kesehatan, dan pastinya tiket. Dan pastinya itu memakan biaya besar, sehingga itu aku memutuskan waktu itu untuk menjual motor aku dan emas batangan yang jumlahnya kecil pada saat itu. Akhirnya aku berangkat dari Jakarta, kemudian transit dulu di Australia, dan lanjut ke Selandia Baru, tepatnya di kota Auckland. Oke, dan akhirnya ketika aku sampai di Auckland, akhirnya aku ngehirup udara segar, dan ternyata dingin ya, dingin banget. Selandia Baru tuh dingin. Tapi aku sempat kena masalah di Auckland, dan masalah ini tuh merupakan salah satu masalah yang sampai sekarang itu menjadi pelajaran yang paling berharga buat aku. Nah, pada saat itu, ketika aku mulai mau lanjut untuk pergi dari Auckland ke Dunedin, alias terbang dari Auckland ke Dunedin, pas aku merogoh kantong aku, dompet aku hilang. Dan jujur pada waktu itu bencana besar banget buat aku, karena di dompet itu ada KTP aku, ATM Indonesia, kemudian ada SIM A dan SIM C aku, itu hilang semuanya. Dan itu benar-benar aku nggak tahu. Aku udah kontak ke bandara, dari bandara Australia sampai bandara di Auckland juga, mereka nggak nemu dompetnya, dan aku pasrah aja waktu itu. Karena aku pasrah, ya aku akuin ini murni kesalahan aku, dan ini menjadi pelajaran buat aku bahwa kedepannya jangan sampai teledor lagi seperti ini. Jadi aku benar-benar introspeksi diri, dan ini merupakan kesalahan aku secara total. Nah, belum lagi masalah kedua, yaitu uang aku yang 1,5 juta itu, yang sisa itu, yang aku sempat bawa ke Selandia Baru, yang sebelumnya di video sebelumnya aku bilang itu adalah uang sisa, itu juga hilang. Jadi akhirnya aku nggak punya uang sama sekali waktu itu, dan itu benar-benar buat aku panik banget waktu itu. Benar-benar panik, benar-benar bingung, karena waduh, ini aku bakal kena masalah besar nih untuk 2 minggu ke depan sebelum aku kerja. Tapi untungnya aku menyimpan dokumen penting di tas aku. 2 dokumen penting ini, yaitu paspor aku sama visa aku. 2 dokumen ini paling penting. Terlepas kamu itu imigran turis atau imigran yang kerja di Selandia Baru, identitas kamu itu adalah 2. Visa kamu sama paspor kamu. Cukup 2 itu aja. Dan itu merupakan tapi 2 identitas yang paling berlaku saat kamu ada di Selandia Baru. Nah, lanjut dari Auckland ke Dunedin. Akhirnya aku terbang ke sana dengan keadaan keringat dingin karena baru kena musibah, yaitu dompet aku hilang. Kemudian di situ aku bertemu sama si tamu yang dari Selandia Baru itu, yang sempat ketemu aku di Indonesia. Nah, ketika ketemu dia, kemudian aku curhat sama dia kalau dompet aku itu hilang di Auckland. Baru sadar tuh di Auckland. Nah, dia kaget, dia naik ke aku, kok bisa hilang gitu? Kenapa nggak lapor ke pihak bandara? Udah nanya belum? Udah survei belum sama orang-orangnya? Apakah ada dompet kamu di sekitaran itu? Udah diskusi belum? Aku bilang udah, semuanya aku lakuin, dan ternyata hasilnya itu nihil. Dan aku akuin itu bahwa sama dia, ya it's totally my fault, dan aku cukup menyesal juga. Dan akhirnya dia coba rundingin, akhirnya dia mau bantu aku juga waktu itu. Nah, karena kondisi ini, karena dia juga bersedia bantu aku akan musibah ini, kamu tahu apa yang aku lakuin? Aku coba ngutang ke dia. Jujur ini malu banget, dan
aku udah pasang muka tembok aja waktu itu. Ya mau gimana lagi. Jadi pas aku coba hutang ke dia, aku jelasin aku minjemnya berapa, aku mau balikinnya kapan, dan aku bakal ngasihnya di hari apa, aku jelasin semua. Karena aku ngutang itu selalu punya alasan. Karena aku pribadi itu sebenarnya paling nggak suka sama namanya hutang, itu aja sih. Tapi kali ini di waktu itu, ya aku coba hutang dengan alasan yang jelas banget waktu itu. Dan akhirnya dia ngerti lah kondisi aku. Akhirnya dia minjemin aku uang 300 NZD, yaitu 300 dolar Selandia Baru. Tapi di situasi ini ya, untungnya si perusahaan yang ngerekrut aku itu ngasih aku waktu untuk tinggal di motel terdekat selama 2 minggu. Untuk apa? Untuk aku ngedapetin akomodasi di Selandia Baru. Kenapa? Gini, di Selandia Baru ngedapetin akomodasi itu susah banget bro sis, ngedapetin susah banget. Kenapa? Karena mereka juga pilih-pilih masalahnya orangnya. Jadi nggak segampang nyari kos di Indonesia. Jujur itu susah banget. Kalau menurut kalian gampang ya itu nggak apa-apa. Tapi waktu itu karena aku baru pertama kali di Selandia Baru, ya bagi aku itu susah banget waktu itu. Karena aku nggak tahu sistemnya gimana, aku nggak tahu fiturnya apa aja, website apa aja, apakah ada kenalan atau enggak. Nah waktu itu memang sulit sih bagi aku karena pertama kali ada di Selandia Baru. Nah mungkin kamu bertanya-tanya nih, kenapa aku bisa dapat waktu untuk nginep di motel terdekat selama 2 minggu? Gini, waktu pengumuman aku diterima kerja di Selandia Baru, aku langsung naik ke mereka. Kalau seandainya aku nyampe di Selandia Baru, aku bakal nginep di mana? Aku bakal tinggal di mana? Itu hal yang pertama kali aku tanyain ke mereka. Untungnya itu juga. Kenapa? Karena nggak mungkin dong aku nyampe di Selandia Baru tiba-tiba nginep di rumah orang. Tiba-tiba udah punya kosnya. Bener nggak? Ya itu sangat tidak mungkin karena itu sangat sulit. Karena butuh waktu masalahnya. Untungnya aku tanya itu. Ini yang mau aku kasih tahu ke kalian ya. Sebelum kalian memutuskan untuk kerja di Selandia Baru. Penting banget buat kalian itu ngebaca kontrak kerja. Dan penting banget buat kalian itu untuk bernegosiasi dengan si perekrut tentang kebutuhan kalian. Ini penting banget. Kalau seandainya aku nggak nanya itu tadi, nggak nanya aku bakal tinggal di mana, aku mungkin udah disuruh cari hotel-hotel mahal. Yang waktu itu aku nggak ada uang. Aku bisa terlantar, bisa tinggal di jalanan aku waktu itu. Tapi untungnya aku tanya itu. Dan itu merupakan sebuah deal-dealan yang cukup sederhana dan untungnya aku tanyain waktu itu. Nah, akhirnya aku mulai bekerja di Selandia Baru. Aku mulai kerja tuh di hari ketiga. Karena di hari pertama aku nyampe, aku ngomong sama si HR yang sering ketemu aku. Aku ngomongin, akhirnya hari kedua aku istirahat. Hari ketiganya itu aku mulai kerja. Kerja ini bukan langsung kerja terjun ya, tapi masih kerja briefing lah ibaratnya gitu. Masih perkenalan sistem, perkenalan alat-alat tertentu, perkenalan kebijakan. Itu aku amatin dan aku pelajari di sana waktu itu. Di hari pertama kali aku kerja di Selandia Baru. Nah, pas hari itu, di hari ketiga aku kerja, aku tuh masih jaim banget. Ya, masih jaim banget, masih menganggap semua orang tuh lihat di atas aku, ya. Akhirnya aku manggil mereka tuh dengan sebutan sir sama ma'am buat yang perempuan. Nah, jujur respon mereka itu terkaget-kaget gitu. Dan sedikit gimana ya, kayak hah? Maksudnya gimana nih? Panggil aku sir, panggil aku ma'am gitu. Terus salah satu orang tuh ngasih tahu ke aku, katanya dia bilang gini, ya lu nggak usah manggil gua sir satu ma'am karena gua ini bukan raja, bukan ratu gitu. Ya lu panggil nama aja nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Aku bilang ya oke, aku panggil Mike lah, aku panggil Chris gitu. Ya udah karena nama mereka itu kan. Tapi kan kalau kita orang Indonesia itu kan serasa kayak nggak sopan gitu ya. Tapi di Selandia Baru tuh normal aja sih sebenarnya. Manggil nama, lu mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, sepantaran sekalipun, panggil nama itu ya nggak masalah. Kalau di Selandia Baru ya. Di negara lain yang mungkin bisa jadi kalau itu ya masih negara-negara barat, ya oke. Ketika selesai kerja kan aku sempet balik lagi ke hotel tuh, ke motel. Karena aku mau coba pengen tahu nih, ngelihat
kegiatan malam di Selandia Baru seperti apa. Akhirnya aku coba ke mall terdekat. Dan aku kaget ya, karena itu masih jam 6 sore tuh. Gilanya mallnya udah tutup dong. Udah tutup dan aku nggak sempat jalan-jalan. Aduh gimana nih, gue bilang gitu. Di Indonesia kan kalau mall itu bisa sampai jam 10 malam, bisa sampai jam 11 malam, tuh jam 9 malam paling cepet. Di Selandia Baru tuh jam 5 tuh orang udah pada beres-beres buat nutup loh. Bayangin. Akhirnya aku coba nyari makan waktu itu ke salah satu restoran sushi. Jadi karena di mall tuh tutup ya, akhirnya aku nggak makan di mall. Jadi makannya di restoran sushi aja waktu itu. Selang 2 minggu setelah tinggal di motel, akhirnya aku dapetin akomodasi juga akhirnya. Untungnya waktu itu dapet akomodasi nggak jauh dari tempat aku kerja. Nah karena keterbatasan dana, ya kan, aku dapetin akomodasi yang paling murah deh, paling murah sekota itulah, yaitu totalnya 170.000, 170 dolar waktu itu selama seminggu. Pas aku dapetin itu semua, akhirnya aku janjian sama si landlordnya untuk ketemuan di propertinya. Pas aku review kamarnya, ternyata kamar itu kosong. Kosong, nggak ada kasur, nggak ada lemari. Jadi aku sendiri, koper aku sama ransel aku di situ aja. Nah, di sini tantangan paling beratnya tuh. Tadi itu kan kehilangan dompet ya di bandara ya. Tapi setelah nyampe di Selandia Baru, ini tantangan yang paling berat, tantangan yang paling hampir buat aku mati deh waktu itu. Jujur aja. Aku tuh datang ke Selandia Baru, itu kan April ya. Itu tuh Selandia Baru tuh lagi dingin-dinginnya waktu itu. Ketika aku coba untuk tinggal di akomodasi yang ngirim aku, dan akhirnya aku tidur, disitulah malapetaka itu terjadi. Aku kedinginan mampus, ya. Aku pakai jaket, pakai hoodie. Itu pertama tuh pakai baju, terus pakai jaket hoodie, pakai varsity juga. Terus aku pakai celana pendek, celana dalam pasti pakai, terus pakai training juga, kaos kaki 2 lapis. Itu masih kedinginan dong. Itu kesalahan terbesar aku juga waktu itu. Kenapa nggak beli selimut dulu? Ya gimana mau beli selimut? Uang aja hampir habis waktu itu. Sisa uang aku tinggal dari 300 dolar tinggal berapa waktu itu? Tinggal 75 dolar lah waktu itu. Karena bayar ini juga 75 dolar. Karena aku gajian tuh 2 hari lagi dari hari itu. Jadi memang itu tantangannya gede banget. Kedinginan parah. Ya lebih dingin dari Lembang sih kalau aku bilang jujur aja. Nah di hari aku gajian, besoknya aku langsung mutusin buat pindah akomodasi dan coba belanja keperluan untuk menangkal musim dingin itulah. Akhirnya aku dapet akomodasinya nggak jauh juga dari tempat kerja. Dan akhirnya aku pindah. Di situ disediain juga hal-hal yang aku butuhin lah waktu itu. Beruntung juga waktu itu. Dan itu kapok banget. Jadi di Selandia Baru itu dingin gak dingin, ada matahari atau enggak, itu tetap dingin ibaratnya. Kayak dinginnya tuh abadi deh, kok aku bilang ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah. Kalau misalnya ada waktu, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mau ke Selandia Baru nanti. Dan mudah-mudahan kalian bakal dapat kesempatan untuk kesini kalau misalnya kalian mau. Oke, stay tune and see you on the next video. Bye-bye.